Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kumisku belum dicukur. Ya, dah bertemu lagi di tahun ajaran baru 2020-2021. Dan hari ini kita akan belajar mengenai kewirausahaan. Dan itu seru banget. Jadi ada hati yang dibawa begitu ya, asik. Jadi ini saya udah buka ininya ya, itu tentang produk kreatif dan kewirausahaan. First lesson kita sekarang adalah kewirausahaan dan wirausaha. Bagaimana kalian nanti setelah lulus atau pada saat kalian masih berada di sini, kalian sudah bisa berwirausaha. Oke, Pak Firman biar terap. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah slide kedua. Apa itu kewirausahaan? Jadi secara umum Pak Arwin terap, secara umum suatu proses mengerjakan sesuatu yang baru dan kreatif, yang berbeda atau inovatif, yang bermanfaat dan memberikan nilai lebih. Nah, sebenarnya arti wirausaha itu nilai lebihnya gitu. Ketika kamu memberikan suatu yang inovatif, misalkan merubah produk baru, menciptakan produk baru misalkan, atau berkreasi. Nah, itu sebenarnya nilai lebih ini nih. Nilai lebih ini yang menjadikan kamu wirausaha. Kenapa? Karena wirausaha tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Terus istilah kewirausahaan itu sendiri atau entrepreneur itu berasal dari kata wirausaha. Entrepreneur yaitu seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya apapun yang dia miliki, sumber daya manusia dalam diri dia atau sumber daya alam. Itu misal di kampungnya itu lagi dibutuhkan, nggak ada banget misalkan tukang kuli nyeseh, kuli apa ya, buat nyuci helm misalkan. Nah, itu bisa jadikan peluang. Ketika orang-orang helmnya pada bau dan nggak ada yang mau nyuciin, nah kamu bisa terjun di situ. Nah, itu artinya kamu bisa menggunakan sumber daya diri kamu, sumber daya peluang yang ada untuk bisa menghasilkan nilai lebih. Nah, nilai lebih itulah yang disebut wirausaha. Karena kalau yang nggak ada nilai lebihnya itu namanya sedekah. Maksudnya udah gitu, nggak ada niatan untuk keuntungan di situ. Nah, menghasilkan produk baru, bisnis baru, proses produksi atau pengembangan organisasi usaha. Di sini dibutuhkan kejelian dalam mengambil peluang. Selanjutnya adalah nanti dijelaskan juga ada orang yang mau mengambil resiko dalam usaha, ada juga yang memang masih menengah gitu ya. Ada juga yang low dalam pengambilan resiko. Nah, wirausaha itu apa? Merupakan penggabungan dari kata wira yang mempunyai arti pejuang, gagah berani dan teladan. Yang namanya pejuang ditembak udah nggak takut gitu. Artinya kalau misalkan gagal juga jatuh, dia udah nggak takut lagi. Itu wira. Terus gagah berani dan teladan. Gagah berani, teladan. Sedangkan kata usaha adalah suatu aktivitas yang menghasilkan. Ini ketika kita hanya berwira saja, maka kita nggak akan mendapat keuntungan. Tapi kalau ada kata usahanya, maka itulah yang menjadi nilai plus atau yang menghasilkan untuk kita. Next, ini ciri-ciri seorang wirausaha. Pertama adalah desire of responsibility. Artinya tanggung jawab terhadap usahanya, nggak ditinggalin gitu, diurus, dirawat, bahkan dijadikan sebagai hobi. Desire of responsibility. Yang kedua adalah preference for moderate risk. Artinya cenderung memiliki resiko moderat. Proses pengambilan resiko ini ada yang nekat, ada juga yang
ogah-ogahan, aduh resikonya terlalu besar aku nggak mau misalkan gitu. Ada juga yang moderat. Nah yang bagus adalah yang moderat. Yang moderat berarti henteu nekat teuing, nggak terlalu nekat dia ngambil resiko, nggak cemen teuing, artinya dia posisi di tengah-tengah. Dia masih bisa memperhitungkan atau menganalisis kira-kira ketika saya mampu mengeluarkan segini saya menghasilkan berapa. Nah itu dalam usaha harus dihitung seperti itu. Jadi ambillah resiko moderat atau resiko tengah-tengah. Oke, selanjutnya adalah confidence atau percaya diri. Nah ini percaya diri sebagai seorang wirausaha itu harus ditampilkan dalam diri kamu. Kenapa? Karena seorang wirausaha misalkan dagang di pasar misalkan, nggak pede, orang ya nggak mau datang gitu. Semua orang harus tampil sempurna, entah itu dalam gaya bicara, misalkan dagang jeroan lah ya, jeroan para rubuh ya 10.000 tilu gitu, itu harus tampil. Kalau nggak pede, wah orang nggak akan dengar. Juga pede kalau misalkan untuk zaman sekarang di era digital 4.0, kita pede juga di depan kamera seperti itu dalam memasarkan produk-produk kita. Selanjutnya desire for immediate feedback, ingin cepat mendapatkan umpan balik. Nah ini harus diniatin, nggak usah kajian usaha mah kumangkewe. Nah itu nggak boleh. Artinya kita punya 1 tahun misalkan untuk mengembalikan modal, terus kita punya misalkan 6 bulan, per 6 bulan apa nih yang akan kita dapatkan. Nah itu harus direncanakan. Terus high level of energy, seorang wirausaha harus tetap semangat. Ulah murukusunu ya, murukusunu okos hayam kutetelo. Jadi selalu tampilkan aura positif, aura semangat dalam diri, sehingga kamu bisa menghandle masalah-masalah yang ada di depan. Ketika kamu sendiri bermasalah, ketika masalah dalam usaha kamu datang, maka semuanya akan hancur. Oke, jadi ingat percaya diri yang tadi ya, terus semangatnya tetap dijaga. Walaupun setiap hari pastinya akan ada kita down, gitu ya. Akan ada kita down. Seperti hari ini Pak Hakim sedang down ya, luar biasa. Tapi nggak apa-apalah ya, besok juga dia ketawa lagi. Selanjutnya future orientation, artinya pandangannya ke depan. Jangan ingat-ingat terus masa lalu. Ketika kamu gagal di masa lalu 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya udah gitu. Ya, itu masa lalu. Jangan pernah balikan sama mantan lah. Oke. Jadi pandang ke depan, cari lagi yang baru, cari yang baru, cari yang lebih cerah lagi. Oke. Karena masa depan kita yang tentukan mau kemana si arahnya, tapi yang memberikan kehidupan Allah. Oke, jadi tergantung hasil kita dalam berusaha, maka Allah akan berikan yang terbaik. Selanjutnya adalah skill of organizing. Dalam berwirausaha harus punya skill tentunya, atau kemampuan. Misalkan jualan cilok tapi teu bisa nyeun cilokna. Nah, tadi poge. Jadi kalian harus belajar. Jualan pulsa ya, setidaknya kamu harus menguasai tentang teknologi, terus ngomekeun handphone misalkan, atau cara ngecek pulsa acan mah harus bisa tuh teh. Harus bisa. Nah, artinya harus memiliki harus memiliki skill. Skillnya lebih bagus silahkan kamu olah dulu sekarang. Terus ketika memang kamu sudah mampu untuk itu, sok mulai buka, karena kamu pun akan percaya diri. Next, yang terakhir adalah value achievement over money. Jadi memiliki nilai, terutama yang namanya usaha adalah memiliki nilai terhadap uang gitu. Segala sesuatunya kita akan pandang, wah ini jadi duit ya gitu. Apa yang kita lakukan ini jadi duit nih. Nanti berbicara ketika kita sedekah misalkan. Oh ini jadi pahala nih. Tapi dalam usaha bisa digabungkan. Sekalian pahala, sekalian menang duit ya urang. Nah kayak gitu. Jadi selalu memiliki nilai setiap apa yang kita lakukan. Contoh misal ketika kamu jualan, nah nilai apa yang bisa kamu hadirkan?
Pertama, nilai dari keuntungan yang kita dapat. Yang kedua adalah ketika kita senyum terhadap pelanggan, kita punya nilai sedekah juga, karena senyum adalah sedekah. Selanjutnya, itu akan berefek terhadap penjualan kamu ke depan, karena pelayanan, produk yang bagus, pelayanan yang baik, terus ada nilai dari sebuah produk itu yang memang bagus sekali, maka penjualan kamu ke depan itu akan meningkat atau baik. Next, nah ini adalah selesai ya, wirausaha selesai, ciri seorang usaha. Dan selanjutnya adalah ini kita akan lanjut di pertemuan yang kedua nanti minggu depan ya. Intinya adalah jadikan diri kamu punya niatan bahwa setelah nanti kamu sekolah, hilangkan dulu niatan untuk bekerja dengan orang lain. Kenapa sih? Karena udah banyak banget, Indonesia itu cuman 3% dari penduduknya yang menjadi wirausahawan. Sementara yang kaya itu yang wirausaha. Yang punya usaha itu sedikit. Di Singapura itu 10% penduduk Singapura adalah wirausahawan. Artinya kehidupan masyarakat yang lainnya ketika ada orang-orang yang menjadi wirausaha atau wirausahawan itu akan berimbas gitu. Daripada punya mental pekerja, yang artinya setelah lulus sekolah orang mah rek gawe, setidaknya kamu punya niatan dulu untuk bagaimana caranya kamu bisa menciptakan pekerjaan ke depannya. Apa belum ada Pak uangnya? Ya udah, kerja dulu di orang. Setelah itu kamu bisa buka usaha sendiri. Kamu bisa membuat cabang usaha sendiri, apapun itu. Tapi Pak, saya sangat suka sekali bekerja sama orang, gak masalah. Tapi kamu bisa membuka investasi misalkan di yang lain. Supaya apa? Menopang apa yang kedepannya. Kita gak pernah tahu ya, si perusahaan tersebut bangkrut, atau misalkan kolab, keuangannya kacau dan sebagainya. Nah, jadi kamu harus punya backup untuk diri kamu sendiri, bagaimana memanage usaha kamu di luar pekerjaan kamu. Saya sih ingin sekali suatu saat nanti anak-anakku sekalian, kalian bisa keluar dari sekolah ini, kamu punya misalkan warung kelontong 7 gitu, atau warung gerobak cilok misalkan ada 10, itu lebih bagus. Saya ingat alumni-alumni yang alhamdulillah nggak jorokan gitu ya, ada yang jualan pete tapi bosnya gitu, ada yang jualan duren, ada yang jualan pulsa, ada yang segala rupa lah, alhamdulillah gitu. Artinya dia tidak menggantungkan hidupnya terhadap orang lain, tetapi dia bisa mandiri dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. I think that's enough for today. Thank you so much for your attention. I hope you enjoy my presentation. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.